Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda semua sehat dalam Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Anda yang mendoakan saya ketika saya sakit, karena hari ini saya sudah lebih baik daripada hari-hari kemarin. Saudaraku, di awal video saya mau mengumumkan bahwa besok hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020, channel YouTube Bible Learning with Father Joseph ini akan menyelenggarakan misa live. Diselenggarakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Maka bila Anda mau ikut merayakan perayaan Ekaristi secara digital ini, silakan Anda mempersiapkan diri secara pantas. Maksudnya, berpakaianlah yang pantas, cari tempat dan sikap tubuh yang pantas juga, lalu juga yang terpenting bagaimana persiapan batin kita untuk merayakan perayaan Ekaristi. Saudaraku, video Bible Learning kali ini adalah edisi khusus di mana saya akan membuat pendalaman iman minggu keempat pertemuan APP tahun 2020 dengan tema Satu Tubuh Saling Menopang. Mari kita mempersiapkan diri untuk pendalaman iman Prapaskah minggu yang keempat ini. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudaraku, meskipun karena virus corona, pertemuan-pertemuan di lingkungan ditiadakan, tapi jangan sampai persiapan kita menuju Paskah, masuk dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus terganggu sama sekali. Maka isilah situasi yang serba terbatas ini dengan cara-cara yang terbaik. Saudaraku yang terkasih, sebagai pengantar, izinkanlah saya untuk mengungkapkan apa dan bagaimana sikap Allah terhadap ibadah-ibadah di Israel, sebagaimana yang diungkapkan dalam Perjanjian Lama. Ada satu yang menarik saudaraku, bahwa dalam Perjanjian Lama, Allah tidak akan berkenan terhadap ibadah-ibadah yang meriah, pesta-pesta peribadatan yang wah, korban-korban bakaran yang banyak luar biasa. Itu semua meskipun sebagai ungkapan rasa syukur, rasa takluk manusia kepada Allah, tetapi kalau di tengah-tengah orang Israel masih ada yang menderita, miskin, tersingkir, semua persembahan-persembahan yang luar biasa itu tidak akan diterima oleh Allah. Dari gambaran ini semakin jelas bahwa setiap pribadi adalah berharga di mata Allah, dan juga menyiratkan bagaimana sikap yang harus diambil oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Perjanjian Lama secara tegas memberikan sebuah petunjuk, ibadah-ibadah, doa, perayaan-perayaan kepada Allah harus dibarengi dengan bagaimana manusia harus memperlakukan sesamanya dengan baik. Jangan sampai di satu sisi ada umat Allah yang hidup dalam berkelimpahan, tetapi di sisi lain ada saudaranya, tetangganya yang hidup berkekurangan. Mari kita mulai dengan doa pembukaan. Silakan bagi Anda yang memiliki buku ini, kita berdoa di halaman 29. Allah Bapa yang Maha Adil, kami bersyukur bahwa Engkau menyatukan kami sebagai satu tubuh, kendati banyak anggota. Berilah kami rahmat untuk berani menjangkau saudara-saudara yang rentan, mereka yang merupakan anggota tubuh yang paling kecil dan lemah. Ajarilah kami untuk menaruh belas kasih. Tunjukkanlah kepada kami bagaimana Engkau memperlihatkan perasaanmu yang paling dalam, seperti ketika putramu bergaul dengan mereka yang miskin dan berdosa, menyembuhkan mereka yang lumpuh, buta dan kerasukan, serta menyentuh mereka yang kusta. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Yesus, sebab Dialah Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah sabda, saya mau mengajak Anda untuk melihat
ke dalam diri kita dan juga keluarga kita dan bangsa kita. Kita mulai dari tubuh kita. Kalau kita melihat tubuh kita di cermin, silakan Anda lihat dan Anda sadari bagian tubuh manakah yang menurut Anda paling tidak Anda sukai. Bagian tubuh mana yang paling Anda hindari kalau Anda difoto. Bagian tubuh mana yang paling sering Anda tutupi ketika Anda bermake up. Yang mana dari bagian tubuh Anda yang Anda anggap menjadi kekurangan Anda. Silakan temukan dan sadari. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah kecenderungan dalam diri kita maupun dalam budaya kita bahwa kita cenderung untuk menyembunyikan atau menyingkirkan segala yang kita anggap lemah dan tidak berdaya. Misalnya kalau ibu-ibu ada kerutan-kerutan di wajahnya, berusaha untuk menutupinya dengan make up yang tebal. Ada kecenderungan dalam diri kita, disadari atau tidak disadari, kita akan menyingkirkan mereka yang lemah ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda berusaha untuk menyingkirkan mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir, silakan Anda membayangkan bagaimana kalau Anda ada di posisi mereka. Apa yang Anda akan rasakan dan alami kalau Anda disingkirkan oleh mereka yang merasa lebih kuat dan lebih penting. Pasti tidak suka, bukan? Bacaan yang ditawarkan dalam minggu yang keempat diambil dari surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 12, ayat 18 sampai 27. Kita baca. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Dalam bacaan ini digarisbawahi bahwa bagaimana relasi Yesus dengan jemaatnya dilambangkan dengan tubuh, di mana Yesus sebagai kepala dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dari sini mau ditekankan saudara-saudara bahwa setiap orang mengambil caranya masing-masing untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Maka tidak pernah ada satu orang yang harus disingkirkan ataupun dilenyapkan. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dari sini mau ditekankan bahwa sebuah kesadaran dari kita sebagai orang beriman, karena kita adalah satu komunitas, satu tubuh dalam Kristus, masing-masing dari kita saling membutuhkan. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Saudara-saudara, sudah sejak zaman gereja perdana ternyata ada sebuah kesadaran dalam diri komunitas orang beriman bahwa mereka yang lebih lemah, mereka yang oleh dunia dianggap kurang terhormat, dalam komunitas gereja justru merekalah yang harus mendapat perhatian lebih. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika suatu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus
dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda pasti pernah merasakan sakit gigi, berhari-hari tidak kunjung sembuh. Meskipun hanya satu gigi yang sakit, tetapi saya yakin seluruh aktivitas kita akan terganggu. Tangan yang tidak sakit sama sekali, kaki yang tidak terluka sama sekali, tetapi karena hanya sakit gigi, semua aktivitas kita akan terbengkalai. Saudara-saudara, seringkali dalam hidup kita, ketika gigi kita tidak sakit, kita jarang sekali melihat manfaat dari gigi selain menggunakannya untuk mengunyah. Tetapi begitu gigi kita sakit, berantakanlah semua kegiatan kita. Inilah yang mau disadari dalam bacaan kitab suci ini, saudara-saudara. Meskipun satu anggota kita anggap tidak penting, tapi jangan sampai mereka disingkirkan. Karena mereka semua mengambil posisi dan caranya masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus. Situasi dunia yang begitu mencekam karena virus corona, kiranya mendatangkan sebuah kesadaran bagi kita, di mana sekolah-sekolah libur, perayaan Ekaristi di gereja ditiadakan, kemudian juga pertemuan-pertemuan lingkungan dihilangkan semuanya. Di sini kita semakin menyadari pentingnya kerja sama. Ketika anak-anak tidak bisa bersekolah, harus ada kerjasama antara orang tua dengan anak dan pihak-pihak lain yang terkait. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah, pemimpin-pemimpin gereja, tetapi di sini harus ada kerjasama. Kita harus berpikir masing-masing apa peranan diri kita untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah mendunia ini. Saya, Romo Yosef, meskipun penghasilan saya di YouTube tidaklah besar, tetapi saya mendedikasikan penghasilan YouTube saya kali ini untuk membeli masker dan hand sanitizer yang akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu saya, tetapi bagaimana dengan Anda? Silakan Anda berpikir sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota gereja, dan sebagai warga dunia, apa peranan kita untuk menanggulangi krisis ini? Jangan sampai kita hanya kecewa. Jangan sampai kita hanya menuntut, tapi apa yang kita bisa berikan? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita hening sejenak. Kita pikirkan mereka yang sakit, tersingkir, dan tidak berdaya. Mereka juga adalah anggota tubuh Kristus. Mereka juga adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Allah. Tuhan Yesus, berilah kekuatan bagi kami, manusia yang sedang tidak berdaya ini. Sadarkanlah kami untuk semakin bertobat, memperbaiki tingkah laku kami yang selama ini kami jalani, kesombongan kami, kekeras kepalaan kami, keangkuhan kami yang hanya mengandalkan uang, jabatan, dan kekayaan. Ya Yesus, Engkaulah andalan kami. Biarlah dalam situasi yang tidak mudah ini, kami semakin mendekatkan diri pada Engkau sendiri, bahwa hanya Engkaulah Tuhan, tiada yang lain yang kami percaya dan kami andalkan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pertobatan kita, komunitas, gereja, bangsa, dan dunia kita dipulihkan oleh kuasa Allah yang mengatasi segala-galanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Mari kita saling menopang satu sama lain.